Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas hari ini 3 Agustus 2026. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersiap hati dan berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk bulan yang baru, hari yang baru, dan juga kesempatan baru bagi kami untuk kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing kami, menolong kami, untuk kami bisa mengerti serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10 saya akan membacakannya demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Keluarga damai, pernahkah kita mendengar ada teman, saudara, anak, atau orang yang tiba-tiba lewat di media sosial kita, kemudian mereka menunjukkan foto-foto atau video dan bilang, jujur ini enak banget, kamu mesti coba nih. Atau fix sih, ini bakal jadi menu favorit baru kalian. Buruan, cobain. Gitu ya. Dan melihat foto atau video yang menarik ditambah dengan testimoni yang positif, itu bisa membuat kita jadi tergoda. Nah, paling tidak jadi penasaran ya, ini apa sih, makanan apa nih, tempat apa nih gitu. Lalu tertarik untuk mencoba selanjutnya. Dan biasanya memang itulah yang dipakai oleh mereka untuk bisa menarik perhatian dan juga mengundang orang-orang untuk ikut merasakan. Nah, mungkin kita sendiri juga pernah melakukannya ya ketika kita cerita soal makanan atau tempat-tempat wisata yang menarik atau barang-barang bagus yang kita pernah pakai dan itu rasanya mantep banget dan ingin kita bagikan gitu ya, bagi cerita dan semangat gitu untuk menceritakan itu kepada orang lain supaya apa? Ya, supaya mereka juga merasakan gitu ya. Tapi ada nggak ya orang yang merekomendasikan makanan, tempat atau barang yang kita sendiri nggak suka gitu, punya pengalaman yang buruk tentang itu? Nah mungkin ini cobain ini, aku ngerasa nggak enak tapi kamu cobain deh, cobain. Ya mungkin nggak ada ya, mungkin ada kalau mau ngerjain atau ngeprank begitu ya. Nah tapi kalau bisa membagikan apa yang bagus dari pengalaman kita sendiri itu rasanya bisa senang begitu ya. Rasanya ingin supaya orang lain tuh cobain juga gitu, merasakan kesenangan yang sama. Nah, menceritakan dan mengajak orang lain menikmati hal positif itu kadang membuat kita membuat kebahagiaan kita sendiri jadi kayak berlipat gitu, double jadi senangnya. Kita senang juga ketika orang lain juga merasakan kesenangan itu. Nah, muncul kepuasan batin begitu ya saat melihat orang lain juga merasa senang berkat rekomendasi kita. Tetapi kesenangan atau kebahagiaan ini mungkin tidak dialami oleh semua orang. Karena perasaan seperti ini dapat muncul di dalam diri orang-orang yang memiliki rasa empati atau peduli. Sehingga ia merasa bahwa ketika dia menolong atau membuat orang lain merasakan kebaikan yang sama itu adalah bagian dari dalam dirinya yang membuat dia juga bisa senang gitu. Nah, keluarga damai, kalau kita berbicara tentang rasa empati, peduli, maka tentu kita juga bisa melihat kembali kepada bacaan kita tadi, ya, di mana kita bisa melihat tentang Tuhan kita yang bukan Tuhan yang cuek, bukan Tuhan yang tidak peduli, dan bukan Tuhan yang bilang ya terserah kamu, dan ia bukan Tuhan yang menyerahkan segala masalah tentang keselamatan itu pada manusia yang ia ciptakan saja. Pokoknya Tuhan sudah kasih aturan, hukum, dan kamu bisa taat atau enggak itu ya urusan kamu gitu. Sampai kalau tersesat pun ya sudah, itu urusan kamu sendiri gitu ya. Tetapi ayat yang kita baca tadi berkata lain. Kristus sendiri menyatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencari. Ia secara aktif mau mendatangi. Ia mau membawa orang-orang ini kepada suatu kebahagiaan yang sejati yang ia sendiri miliki, ialah sumbernya. 3 hal yang tertulis di sana yaitu bahwa ia datang, ia mencari, dan ia menyelamatkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bermisi.
Dan kini kita tahu bahwa kalau kita berbicara tentang misi, itu bukan dimulai oleh manusia, bukan dimulai oleh kita, tetapi Tuhan sendiri melalui Alkitab yang dari Kejadian hingga Wahyu berisi kisah tentang Allah yang mencari manusia. Lalu siapakah manusia yang dicari? Siapakah manusia yang hilang itu? Keluarga damai, Lukas pasal 15 menceritakan tentang Tuhan Yesus yang memberi perumpamaan tentang domba yang hilang, koin dirham yang hilang, anak yang hilang. Dan ia di sana menggambarkan tentang betapa sukacitanya mereka ketika menemukan miliknya yang hilang itu. Lalu kemudian dilanjutkan tentang beberapa kisah antara lain tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, tentang tuan dan hamba, tentang orang-orang yang menderita penyakit kulit tetapi satu orang yang kembali, yang adalah orang Samaria itu. Lalu tentang orang Farisi dan pemungut cukai, atau tentang anak-anak yang disingkirkan oleh murid-murid Yesus, dan tentang Zakeus yang dijauhi dan dihina sebagai orang berdosa. Nah, keluarga damai, yang terhilang adalah mereka yang dipandang sebagai orang berdosa, yang dinilai sebagai orang yang tidak terampuni, atau mereka yang dibuang dan dijauhi oleh komunitas keagamaan mereka. Karena mungkin mereka dinilai telah berbuat dosa dan layak untuk dibenci dan dijauhi. Atau mungkin ada mereka yang dinilai sebagai orang-orang yang lebih rendah. Ada yang dijauhi karena mungkin atau didiskriminasi karena dianggap tidak sama kedudukannya. Atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh mereka dan kemudian kebencian yang diberikan kepada orang-orang itu ternyata sebetulnya juga tidak membuka jalan pertobatan bagi orang tersebut. Nah, keluarga damai, apakah jika di dalam komunitas kita sendiri ada orang yang berbuat salah, lalu kebencian itu seolah-olah layak untuk diberikan kepada dia, untuk secara terus-menerus gitu, diberikan secara terus-menerus kebencian itu sehingga membuat dia jadi orang yang asing bagi kita sendiri. Layakkah orang itu diperlakukan demikian? Sesuatu yang hilang tetap memiliki nilai yang sangat berharga bagi pemiliknya. Domba yang hilang tetap berharga bagi sang gembala. Anak yang hilang tetaplah anak sang bapa. Dan manusia yang terhilang adalah manusia yang berharga bagi Tuhan. Nah, mungkin mereka adalah orang-orang yang keluar dari jalan Tuhan. Mungkin saja mereka adalah orang yang sedang kehilangan gambar Allah karena pilihan-pilihan hidup yang mereka ambil salah. Ada juga orang-orang yang tidak sekedar tersesat dan butuh petunjuk jalan pulang, melainkan mereka yang mungkin benar-benar sedang tidak berdaya dan mereka ada di bayang-bayang penghakiman. Manusia yang mungkin terhilang dan tidak mampu untuk secara mandiri kembali melihat kepada Allah, mencari Allah atas inisiatif sendiri. Mereka tidak mampu. Dan sebenarnya karena itulah Tuhan sendiri yang pada akhirnya secara aktif, karena kasih-Nya, Ia datang dan mencari manusia. Karena itulah keluarga damai, jika kita saat ini berbicara tentang misi, maka kita bukan bicara tentang memperbanyak jumlah pengikut gereja atau komunitas kita, melainkan tentang membagikan kabar baik kepada orang-orang. Kita membagikan berita pemulihan yang dimulai dari Tuhan Allah sendiri. Bukankah kita yang telah beroleh anugerah ini juga harus sadar bahwa kita itu diselamatkan bukan karena kelayakan kita sendiri, bukan karena usaha dan kekuatan kita, melainkan karena Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Dan sesudah kita menyadarinya, apakah itu kemudian membuat kita juga pada akhirnya memiliki rasa empati kepada mereka yang belum mengenal Kristus? Dapatkah kita juga memiliki rasa peduli kepada mereka yang mungkin sedang terhilang, mereka yang tersesat, kepada mereka yang mungkin sedang dijauhi, atau kepada mereka yang mungkin sedang menarik diri karena berbagai persoalan dan beban di dalam hidup dan di dalam hati mereka? Keluarga damai, maukah kita dipanggil untuk sama seperti Allah yang mencari,
memanggil, dan memulihkan? Maukah kita membawa kabar sukacita dan sejahtera dari Tuhan melalui kata-kata dan aksi kasih kita kepada mereka yang terhilang? Kiranya sama seperti kita senang memberi rekomendasi atau cerita tentang yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang seru-seru. Nah, kiranya sukacita dan damai Tuhan juga yang Tuhan berikan kepada kita bisa bagikan kepada orang lain melalui kesaksian kita dalam kata-kata maupun perbuatan kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita juga harus hati-hati dan terus mengingat bahwa ketika kita bermisi dan bersaksi, bukan sebagai influencer yang hanya ingin membuat ramai komunitas kita, dan bukan juga untuk cari cuan, tetapi ada seorang evangelis atau penginjil bernama D.T. Niles yang mengatakan bahwa kita merangkul yang terhilang bukan juga karena kita lebih baik, tetapi ia memberikan perumpamaan, tetapi karena kita adalah pengemis yang memberitahu pengemis lain tentang tempat di mana ada roti dan makanan. Jadi dia mengumpamakan bahwa kita, orang-orang ini adalah pengemis yang menemukan sukacita, ada roti dan makanan. Maka kita akan mengajak pengemis-pengemis lain untuk datang, ayo kita datang ke sana. Di sana ada roti dan makanan, roti kehidupan. Dan Kristus adalah roti hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kasih dan setiamu. Terima kasih karena Tuhanlah yang mencari dan menemukan dan merangkul kami di dalam kasih-Mu. Kalau Tuhan yang memanggil kami, biarlah Tuhan juga yang memperlengkapi kami untuk bisa berbagi kasih dan sukacita dari Allah melalui kesaksian kata-kata maupun perbuatan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, demikianlah Samas kita pada hari ini. Selamat bermisi bersama Allah. Tuhan memberkati. Amin.